Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 12-8 tentang pelanggaran hukum dan HAM dan juga IPTEX. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fadlan Ciboyi dan ini teman saya Muhammad Adi Adriansyah. Saya Yana Juwana Putri. Saya Raina Putri. Saya Sumita Ramadan. Saya Muhammad Ejak Fardiansyah. Saya Kevin Herdiansyah. Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Dadah. Dalam beberapa bulan terakhir, Impact AI banyak disalahgunakan untuk melakukan tipuan online dan pembuatan konten pornografi tanpa izin. Kerugian finansial mencapai sekitar 700 miliar di sektor keuangan. Pemerintah pun sempat memblokir situs chatbot Grok karena potensi penyalahgunaan. Ada pun juga pelanggaran IPTEX, yaitu yang pertama adalah etika digital dan yang kedua adalah privasi dan martabat dan yang terakhir adalah regulasi. Nah, solusi yang dapat dilakukan yang pertama ada penguatan regulasi AI dan IPTEX. Jadi, pemerintah itu perlu merumuskan dan membuat aturan khusus tentang penggunaan IPTEX dan IPTEX sehingga batasan etika dan hukum yang jelas. Jadi kayak misalnya tentang label konten AI dan larangan IPTEX dan konsensual. Nah, ini tuh menegakkan hukum UU ITE, KUHP dan hukum data perlindungan pribadi yang perlu disosialisasikan dan diperkuat. Yang kedua itu ada literasi digital. Nah, ini tuh membantu masyarakat agar lebih luas dan mampu untuk mengetahui konten deepfake dan hoax. Yang ketiga itu ada pengembangan teknologi deteksi. Nah, ini tuh mengembangkan alat mendeteksi deepfake sebagai bagian dari perlindungan penggunaan digital, misalnya kayak algoritma deteksi dan juga verifikasi identitas digital. Yang keempat itu ada kolaborasi. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan juga masyarakat sipil yang perlu berkolaborasi dan juga menciptakan pedoman etika yang komprehensif. Yang terakhir itu ada sanksi tegas bagi pelaku. Jadi terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi untuk penipuan, fitnah, dan juga konten pornografi non konsensual itu perlu didukung dengan bukti digital dan juga proses hukum yang adil. Nah, ada juga kaitan dengan Pancasila. Yang satu, ketuhanan. Teknologi tidak boleh merendahkan martabat manusia. Yang kedua, kemanusiaan. Penyalahgunaan melanggar nilai, keadilan dan kehormatan pribadi. Yang ketiga, persatuan. Konten manipulatif dapat memecah belah masyarakat. Yang keempat, kerakyatan. Regulasi sebaiknya dibentuk melalui diskusi kolektif. Yang kelima, keadilan sosial. Harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan, bukan untuk merugikan. Sepanjang tahun 2025, Indonesia mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan erat dengan krisis lingkungan dan tindakan represif negara. Berdasarkan laporan Greenpeace Indonesia pada 10 Desember 2025, serta rujukan data Amnesty International, Kontras, dan Komnas HAM, pelanggaran HAM sepanjang 2025 meliputi berbagai hal. Yang pertama, pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang sehat, perusakan hutan dan ekosistem akibat proyek industri dan ekstraktif menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera, Morowali Utara, dan Halmahera Tengah. Negara gagal melindungi hak warga atas lingkungan hidup yang aman, tempat tinggal, dan keselamatan jiwa. Yang kedua, kekerasan dan kriminalisasi terhadap warga sipil. Aparat melakukan penangkapan massal terhadap ribuan demonstran termasuk anak-anak serta menetapkan aktivis dan pembela HAM sebagai tersangka. Tindakan ini melanggar hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai. Yang ketiga, pelanggaran kebebasan pers. Teror terhadap kantor, media, dan pembunuhan jurnalis menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi jurnalis. Kekerasan ini menciptakan iklim ketakutan dan membuka kontrol publik terhadap kekuasaan. 4. Kekerasan aparat dan impunitas. Data pengaduan menunjukkan aparat kepolisian menjadi aktor yang paling sering dilaporkan dalam kasus kekerasan dan pelanggaran HAM, menandakan lemahnya akuntabilitas dan berlanjutnya budaya impunitas. Pelanggaran HAM tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika negara gagal melindungi lingkungan, membungkam suara rakyat,
dan membiarkan kekerasan aparat terjadi tanpa pertanggungjawaban, maka prinsip kemanusiaan, keadilan, dan keadaban yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara telah diabaikan. Oke, solusi untuk mengatasi pelanggaran HAM. Yang pertama yaitu menghentikan dan evaluasi proyek perusak lingkungan. Negara harus menghentikan sementara proyek ekstraktif yang merusak lingkungan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin industri guna melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Yang kedua yaitu penegakan hukum terhadap aparat pelaku kekerasan. Aparat yang terlibat dalam kekerasan dan kriminalisasi warga sipil harus diproses secara hukum, secara tegas dan transparan untuk menghapus budaya impunitas. Yang ketiga yaitu ada perlindungan kebebasan berekspresi dan berkumpul. Negara wajib menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai tanpa ancaman penangkapan, intimidasi maupun kekerasan. Yang keempat yaitu jaminan kebebasan pers dan pelindungan jurnalis. Setiap bentuk teror dan kekerasan terhadap jurnalis harus diusut tuntas agar pers dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas kekuasaan. Yang kelima yaitu reformasi institusi penegak hukum. Reformasi penyeluruh terhadap aparat penegak hukum perlu dilakukan melalui pengawasan independen, peningkatan akuntabilitas, dan penegakan HAM sebagai prinsip utama. Deforestasi atau penghilangan hutan di Pulau Sumatera menjadi isu nasional karena dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan juga bencana. Menurut data terkait dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, hutan di Pulau Sumatera mendapatkan deforestasi yang cukup besar. Hal ini menjadi dampak yang berkait dengan bencana alam yang besar yang terjadi di akhir tahun 2025 yang terjadi di Aceh, Pulau Sumatera, dan juga Pulau Sumatera. Nah, di sini ada beberapa hukum yang dilanggar. Yang pertama, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini melarang tindakan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan secara signifikan tanpa izin yang sah. Pembalakan atau konversi lahan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Yang kedua, peraturan kehutanan dan tata guna lahan. Pemanfaatan hutan tanpa izin atau melanggar ketentuan perizinan kehutanan dapat dipidanakan. Pemerintahan Indonesia telah mencabut dan memperketat izin kawasan hutan bermasalah termasuk di Sumatera. Revokasi puluhan izin hutan atau BPH seluas ratusan ribuan hektar sebagai respon terhadap banyaknya kasus buruk pengelolaan hutan. Hukum pidana lingkungan. Dilakukan penyelidikan polisi dan jaksa terhadap dugaan ilegal logging dan kerusakan lingkungan yang terkait dengan banjir. Polisi bahkan menyasar potensi unsur penyucian uang dan pertanggungjawaban korporasi dalam kasus ilegal logging di Sumatera Utara. Penyebab dilakukannya deforestasi karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit dan juga pertambangan, dan juga ada izin dari pemerintah yang kurang dan juga pertambangan ilegal. Nah, dampak bagi lingkungan yaitu kurangnya hutan untuk menyerap air, hilangnya keanekaragaman hayati, dan juga kerusakan untuk aliran sungai di Pulau Sumatera. Nah, terus juga ada solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, penegakan hukum yang lebih ketat, melanjutkan investigasi dan menindak tegas kasus ilegal logging, termasuk melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan auditor lingkungan, menyasar baik pelaku individu maupun korporasi yang terbukti melanggar hukum. Yang kedua, evaluasi perizinan tata ruang. Pemerintah sudah mulai mencabut izin bermasalah dan evaluasi kesesuaian tata ruang wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Yang ketiga, rehabilitasi hutan dan reforestasi. Program besar penanaman kembali dan resortasi untuk pulihkan fungsi hutan, termasuk dukungan finansial dan teknis. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat lokal dalam pengawasan dan pelestarian hutan. Yang kelima, pemantauan digital, memanfaatkan teknologi satelit, GIS, dan sensor untuk memantau perubahan tutup hutan secara real time. Artinya apa? Magnitude daripada
bencana itu semakin hari semakin besar. Jadi harus betul-betul ada efek jerah yang harus diberikan kepada mereka yang melanggar itu, terutama dalam aspek deforestasi.